Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang piezoelektrik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novira Rizky Arjun. Nama saya Faisal Akbar. Saya Novia Yusrianti. Saya Wahyu Ridho Murianti. Saya Muhammad Diki Aristiawan. Berikut presentasi akan dimulai oleh Saudara Ika. Saudara Ika, kami persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengantar piezoelektrik. Piezoelektrik ini berasal dari kata paisin dari bahasa Yunani yang berarti menekan, dan elektrum yang dari bahasa Latin yang berarti listrik. Dari dua arti kata di atas dapat disimpulkan bahwa bahan piezoelektrik merupakan bahan yang apabila diberi tekanan mekanik akan menghasilkan listrik. Dan apabila suatu medan listrik diterapkan pada bahan tersebut akan menghasilkan energi mekanik. Dapat disimpulkan bahwa bahan piezoelektrik adalah bahan yang dapat mengubah energi listrik ke energi mekanik dan juga sebaliknya dari energi mekanik ke energi listrik. Dari sifat tersebut, bahan piezoelektrik dapat berfungsi sebagai transducer yang mana sifatnya sama, yaitu dapat mengubah dari energi listrik ke mekanik dan sebaliknya dari mekanik ke listrik. Bahan piezoelektrik sebagian besar terdiri dari senyawa yaitu timbal atau Pb, seng atau Zn, dan titanium atau Ti. Kita bisa lihat di gambar. Itu gambar ada suatu bahan yang dihubungkan dengan voltmeter. Jika bahan tersebut diberi gaya atau tekanan, akan menghasilkan keluaran berupa sinyal listrik atau tegangan. Semakin besar gaya atau tekanan yang diberikan pada bahan tersebut, semakin besar pula keluarannya atau sinyal listriknya dan tegangannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novira Rizky. Silakan Mbak Novira. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas bagaimana cara membuat materi piezoelektrik. Jadi yang pertama harus kita lakukan seperti yang dalam ilustrasi, ya kita harus memanaskan terlebih dahulu material tersebut. Material tersebut dipanaskan di atas suhu Curie. Suhu Curie sendiri berarti adalah suhu yang ditandai dengan di mana bahan ferromagnetik berubah menjadi bahan paramagnetik akibat pemanasan. Nah, material-material ini memiliki dipoles atau yang bisa kita sebut sebagai vektor, yang mana seperti kita tahu bahwa vektor itu memiliki jarak dan arah. Nah, dipoles ini juga memiliki kekuatan yang apabila dipanaskan, dia akan berubah menjadi atau bergerak menjadi lebih cepat, sehingga akibat pemanasan ini ruang gerak mereka pun semakin sempit. Kemudian setelah dipanaskan, material ini dikenai dengan medan listrik. Bagaimana mestinya bahwa ketika material piezoelektrik dikenai dengan medan listrik, maka akan terjadi tegangan atau perubahan bentuk dari material tersebut. Nah, selain itu juga dipoles yang tadinya bergerak tidak sejajar dan acak, nantinya malah berubah akan menjadi sejajar. Kemudian setelah dikenai medan listrik, barulah bahan tersebut bisa digunakan sebagai bahan piezoelektrik. Selanjutnya adalah efek piezoelektrik. Nah, efek piezoelektrik sendiri ada berubah ketika ada dua seperti stimulus dari kita. Jadi seperti gambar pertama itu adalah material piezoelektrik ketika dalam keadaan normal. Kemudian
material piezoelektrik ditekan. Ketika ditekan, maka akan terjadi perubahan pada arah dipole. Dipole yang sebelumnya sudah dapat kita lihat ketika kita membuatnya, dapat kita tentukan ketika kita membuatnya, akan berubah ketika kita menekannya. Seperti itu. Begitu juga ketika kita meregangkan material tersebut. Lalu apa saja sih contoh penerapan piezoelektrik? Nah, piezoelektrik ini terdapat pada benda-benda yang sering kita jumpai. Seperti yang pertama adalah printer. Dalam printer terdapat bahan piezoelektrik yang ada di sirkuit dasar tinta cartridge. Nah, seperti gambar ini adalah contoh dari piezoelektrik dalam printer. Prinsip kerjanya adalah ketika sinyal listrik disalurkan ke printer, maka akan menyalakan sirkuit tersebut. Jadi yang ada dalam printer tersebut, sebelum nantinya kita akan menekan tombolnya, yang sebelum nantinya akan tombol tersebut nyala, maka si material piezoelektrik ini berubah sehingga pipa semprot pada printer membelok dan kemudian menyimpan sedikit tinta. Dan dari sana nantinya energi listrik dari sinyal listrik diubah menjadi energi mekanik yang kita sering jumpai itu ketika kita memencet tombol dalam printer itu. Kemudian contoh penerapan bahan piezoelektrik yang kedua adalah pada jam tangan. Seperti kita tahu bahwa contoh dari bahan piezoelektrik adalah material kuarsa. Nah, material kuarsa ini ada dalam jam tangan, yang mana prinsip kerjanya adalah osilasi yang terjadi secara mekanis akan mengubah bentuk kristal kuarsa sehingga gaya mekanik yang kemudian ditransduksi ke energi listrik atau sinyal listrik dapat menggerakkan jarum di jam tangan tersebut sehingga kita dapat mengetahui waktu yang sedang berjalan. Kemudian adalah pada headphone atau speaker. Nah, sinyal listrik yang dialirkan sepanjang kabel headphone kemudian akan dikonversi menjadi energi mekanik ketika sampai di pangkalnya. Nah, pangkal dari headphone itu ada bahan piezoelektrik yang akan mengubah sinyal listrik menjadi energi mekanik. Nah, jika kita melihat dengan seksama nih, ketika kita dengerin lagu, dengerin musik, maka akan ada getaran di ujung speaker atau di headphone tersebut. Nah, itulah yang kita sebut sebagai energi mekanik. Kemudian adalah pada pematik api. Diperoleh dari energi mekanik ketika kita menekan tombol di pematik api ini. Nah, ini disebabkan karena bahan piezoelektrik terdapat di bawah si tombol tersebut sehingga nanti akan memunculkan sinyal listrik atau percikan api yang nantinya bisa mematik api seperti itu. Pada slide ini membahas tentang piezoelektrik di masa depan. Peneliti terus mencoba material ini untuk mendorong batasan yang mana itu dapat digunakan di masa depan. Sebagai contoh yaitu robot serangga yang terinspirasi dari bio. Inspirasi bio yang dilakukan oleh para peneliti artinya mereka mengambil gerakan atau motion yang terjadi secara alami dan meniru gerakan tersebut. Pada gambar di bawah ini, jika diperhatikan lebih dekat, maka akan terlihat kabel listrik yang terhubung dengan robot serangga. Kabel tersebut mengirimkan energi listrik ke robot serangga. Energi listrik yang disalurkan akan diubah menjadi energi mekanik berupa gerakan kaki-kaki robot itu sendiri. Dengan gerakan kaki-kaki robot serangga dapat berjalan layaknya serangga sungguhan. Sebaliknya, apabila energi mekanik diubah menjadi listrik menggunakan piezoelektrik, sebagai contoh yaitu proyek sebuah keyboard mekanikal yang telah dimodifikasi dengan menambahkan piezoelektrik di bawah keycapnya. Dapat dilihat pada gambar di samping, keyboard yang dihubungkan dengan sebuah lampu LED seperti gambar. Mengingat fungsi piezoelektrik adalah
mengubah suatu tekanan menjadi sebuah energi listrik, maka pada saat kita menekan keyboard secara otomatis LED akan menyala. Jika tidak ada tekanan, maka LED akan mati. Merupakan visualisasi dari energi mekanik yang diubah menjadi energi listrik. Apabila ini dikembangkan dan diterapkan pada sebuah laptop yang mana piezoelektrik tersebut dihubungkan ke penampung daya yang terhubung dengan baterai laptop dan secara otomatis mengisi jika kondisi baterai dalam keadaan low. Diharapkan dapat menghemat energi daya laptop tersebut. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novi Ayu. Selanjutnya mengenai konsep aerolastik dan piezoelektrik. Aerolastik adalah pengubahan energi angin menjadi energi listrik, di mana aero sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat udara, di mana udara adalah bentuk elastis fluida, sehingga energi ini dapat digunakan secara fleksibel dengan menggunakan energi mekanik ini akan dapat ditransduksi menjadi energi listrik. Mengenai pemahaman konsep, kita menggunakan mekanisme seekor ikan yang berenang, di mana ikan mengerahkan kemampuannya terhadap air atau fluida di sekitarnya dengan kontraksi otot pada ikan dari kedua sisinya, yang menghasilkan gelombang lenturan pada tubuh ikan dari kepala sampai dengan ekor. Sehingga vektor gaya yang bekerja pada air dan gerak ikan secara lateral menghasilkan gaya dorong ke depan untuk ikan. Konsep ini digunakan sebagai sebuah proyek atau sebuah sistem yang memanfaatkan fluida atau udara yang ada di sekitar sebuah airfoil, di mana ketika terjadi pembelokan, maka energi mekanik atau energi gerak yang dihasilkan akan diubah atau ditransduksi menjadi energi listrik menggunakan piezoelektrik. Selanjutnya, menjelaskan mengenai proyek atau sistem dari Seaborg Sentinels, di mana ini adalah sebuah alat yang dibuat untuk melakukan pengawasan atau mata-mata dengan sebuah alat yang berbentuk mengat dilengkapi dengan antena mikro. Maka, dalam prosesnya, diperlukan daya untuk mengaktifkan atau membuat antena mikro ini dapat bekerja. Dalam hal ini, tentu akan sulit, karena sistem yang berbentuk mengat ini sangat kecil, sehingga diperlukan sesuatu atau sumber energi yang sangat ringan dan bisa diandalkan untuk menggerakkan mengat tersebut. Sehingga dalam prosesnya, untuk digunakan baterai tidak mendukung, karena muatan yang tinggi tidak memiliki muatan yang tinggi, sehingga sistem ini digunakan piezoelektrik sebagai sumber energi yang lebih dapat diandalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Rianti. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Novi Ayu Suryanti. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mengat merupakan salah satu proyek yang dikembangkan dalam penerapan piezoelektrik. Di sini, sayap pada mengat yang naik turun secara berkala akan menghasilkan energi dan berpengaruh pada balon piezoelektrik yang terpasang di daerah sayap bawah. Dari gerakan tersebut, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Para peneliti lain mencoba melakukan hal yang sama dengan balon piezoelektrik dan lampu LED yang menyala. Proyek ini seperti halnya pada keyboard Samsung. Dalam hal ini, LED digunakan sebagai ilustrasi atau indikator bahwa energi kinetik yang dihasilkan dari kepakan mengat dapat diubah menjadi energi listrik. Jadi, apabila perubahan dari energi kinetik menuju energi listrik, LED tersebut akan menyala. Kita juga dapat melakukan pengawasan lingkungan dengan konsep yang sama, namun dengan pengubahan objek. Apabila tadi kita menggunakan mengat, kali ini kita menggunakan burung sebagai subjeknya untuk dipasang piezoelektrik. Kenapa demikian? Karena seperti yang sudah disampaikan, proyek mengat tadi untuk mengawasi lingkungan.
kita dapat menggunakan burung karena burung bisa terbang lebih luas, migrasi kemana-mana, dan juga lebih bertahan lama. Kelangsungan hidupnya lebih lama daripada ngengat. Dan selain untuk melakukan pengawasan lingkungan yang lebih luas, kita juga dapat mendeteksi detak jantung pada burung tersebut saat burung itu bergerak, saat terbang, saat akan landai mendarat, ataupun saat diam. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Diki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan piezoelektrik. Nah, mungkin sebelum ke kelebihan dan kekurangan, saya akan mengulang kembali tentang konsep dan cara kerja piezoelektrik dengan contoh device-nya. Seperti di video di materi, salah satu contoh penggunaan piezoelektrik yaitu dalam sebuah keyboard. Nah, di bawah keyboard itu terdapat suatu piezoelektrik yang kita akan memberikan sebuah tekanan atau sebuah mechanical energi yang kemudian akan diubah menjadi signal elektrik. Nah, seperti di gambar yang pertama, ketika kita memberikan suatu tekanan pada piezoelektrik, maka akan diubah menjadi sebuah sinyal yang akan juga menghasilkan suatu tegangan bisikan melalui kabel dan akan berubah menjadi suatu tegangan. Nah, pada keyboard ketika kita memberikan suatu energi mekanik akan diubah menjadi signal elektrik dan akan memberikan suatu tegangan kepada LED sehingga pada visualisasinya kita akan melihat LED bisa hidup. Nah, itu mungkin salah satu contoh penggunaan piezoelektrik. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan piezoelektrik. Pada contoh-contoh sebelumnya sudah dijelaskan tentang salah satu device atau komponen yang menggunakan piezoelektrik. Nah, salah satu kelebihannya itu penggunaan perangkat yang relatif kecil, yang seperti kita lihat di contoh sebelumnya, seperti robot serangga dan ngengat. Nah, itu kan perangkatnya menggunakan perangkat yang relatif kecil. Nah, ini juga sehubungan dengan kekurangannya, yaitu ketika kita menggunakan suatu perangkat yang relatif kecil, maka hasilnya akan relatif rapuh. Nah, kelebihan yang kedua itu memungkinkan untuk diatur frekuensinya. Seperti yang kembali ke contoh, ketika kita membuat suatu atau alat atau robot, dia akan kita bisa atur kecepatan sayapnya, kecepatan kakinya, dan lain sebagainya. Kita bisa mengatur lebih cepat, lebih lambat, dan lain sebagainya. Nah, kekurangannya yaitu tidak semua energi mekanik terubah ke energi elektrikal. Nah, tidak semua energi mekanik yang kita berikan itu akan terubah ke elektrikal, tidak 100% efisien, tidak 100% terubah. Nah, ini merupakan suatu kekurangan, yaitu tidak efisien tentang mengubah suatu energi. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah skala kecil. Nah, kekurangannya yaitu tidak sempurna. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.